Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video kali ini saya akan menjadi moderator. Perkenalkan, nama saya Fairuza Badi. Saya dari kelompok 3. Di sini saya tidak sendiri. Saya mempunyai rekan-rekan. Di sini ada Angga, Jonathan, Muria, Septian, Rohila, Reni, Raffi. Oke. Sebelumnya pasti kalian nggak tahu kan anggaran penilaian investasi itu apa. Nah, di sini kami akan membahas semua dari manfaat, fungsi, aspek-aspek, sampai ada studi kasusnya loh. Kalian tahu nggak sih pengertian dan apa sih fungsi anggaran penilaian investasi? Mari sama-sama kita simak penjelasan dari Mas Angga. Baik, terima kasih kepada saudara Fairuz. Dengan saya Angga Wahadani Pratama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian anggaran penilaian investasi. Pengertian anggaran penilaian investasi adalah proses perencanaan keuangan yang digunakan untuk menentukan investasi yang akan memberikan nilai terbaik bagi perusahaan. Ini melibatkan analisis dan evaluasi berbagai proyek atau aset untuk menentukan alokasi sumber daya yang optimal. Definisi dari anggaran penilaian investasi. Definisi dari anggaran penilaian investasi adalah alat manajemen yang membantu dalam membuat keputusan investasi yang strategis dengan menilai potensi keuntungan dan risiko dari berbagai opsi investasi. Baik, selanjutnya fungsi-fungsi dari anggaran penilaian investasi. Yang pertama, ada evaluasi proyek investasi. Dia berfungsi untuk menganalisis dan menilai proyek-proyek investasi untuk menentukan kelayakan ekonomi dan finansialnya, serta memilih proyek yang paling menentukan bagi perusahaan. Kedua, alokasi sumber daya. Ini berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan seperti modal, waktu, dan tenaga kerja untuk mendukung implementasi proyek-proyek investasi yang telah dinilai sebagai yang paling menguntungkan. Dan yang ketiga, pengawasan dan pengendalian. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan proyek investasi untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul. Analisis kinerja. Berfungsi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja proyek investasi yang telah dilaksanakan untuk mengevaluasi keberhasilannya, menarik pelajaran dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Terima kasih. Oke, untuk Mas Angga, terima kasih yang sudah menjelaskan tentang apa sih itu anggaran investasi dan fungsinya apa aja sih. Selanjutnya kita panggil untuk Jonathan. Waktu yang tepat, kami persilakan. Terima kasih mediator atas waktu yang sudah diberikan. Saya Jonathan Clinton Anes. Di sini saya akan membahas apa itu tujuan dari anggaran dan penilaian investasi. Di sini ada beberapa sih yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Jadi kita harus memastikan bahwa sumber daya di suatu perusahaan itu dapat mengoptimalkan secara efisien dan efektif. Yang mana di sini juga ada secara keseluruhannya kita harus memaksimalkan nilai perusahaan. Jadi kita harus memilih proyek atau investasi yang memberikan pengembalian yang tertinggi atau feedback yang baik untuk satu perusahaan itu. Dan kemudian yang ketiga, kita harus mengurangi resiko keuangan, yang mana menilai dan memilih investasi dengan resiko yang terukur dan terkendali, sehingga perusahaan itu tidak terjadi suatu kerugian dan bisa memberikan feedback atau penilaian yang cukup baik bagi suatu perusahaan itu. Dan terakhir itu mendukung keputusan strategis. Jadi di sini kita menginformasikan dan mendukung pengambilan keputusan dan strategis dengan menyediakan analisis dan data yang komprehensif untuk mengenai potensi investasi bagi suatu perusahaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan kemudian materi selanjutnya, yaitu ada manfaat yang ada pada anggaran penilaian investasi. Nah, di sini ada beberapa yang saya akan jelaskan, yaitu peningkatan efisiensi. Jadi di sini kita membantu dalam mengidentifikasi investasi yang memberikan hasil yang terbaik dengan biaya yang
terendah. Dan kemudian yang kedua yaitu peningkatan transparansi. Peningkatan transparansi itu kita bisa atau dapat memastikan bahwa semua keputusan investasi yang didasarkan pada analisis yang transparan dan data yang akurat. Jadi sehingga kita bisa meningkatkan secara transparan untuk investasi, dalam hal investasi. Dan kemudian yang ketiga itu pengurangan resiko. Pengurangan resiko ini, jadi kita mengurangi resiko finansial melalui analisis resiko yang komprehensif dan mitigasi yang tepat. Jadi pengurangan resiko ini kita dapat melakukan secara menganalisa resiko dalam suatu investasi. Dan kemudian yang terakhir yaitu pengelolaan keuangan yang lebih baik. Nah, di sini kita dapat meningkatkan pengelolaan keuangan perusahaan melalui perencanaan dan pengendalian anggaran yang efektif, sehingga bisa kita dengan mudah atau dengan akurat kita bisa mengelola keuangan secara lebih baik. Baik, sekian dari saya. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Mas Jonathan yang sudah memberikan tujuan dan manfaat anggaran penilaian investasi. Selanjutnya, mari kita dengarkan dari presentasi Muria. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih kepada Jonathan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi slide ke-7 yang berjudul metode evaluasi kelayakan rencana investasi. Yaitu memilih dan memutuskan untuk berinvestasi adalah langkah penting yang membutuhkan pertimbangan yang matang. Salah satunya cara untuk memastikan kelayakan rencana investasi adalah dengan menggunakan metode evaluasi. Metode ini membantu investor dalam menilai berbagai aspek penting dalam suatu proyek atau rencana investasi, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan terukur. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu berikut beberapa metode evaluasi kelayakan rencana investasi yang umum digunakan. Di sini terdapat 3, yaitu yang pertama adalah payback period yang disingkat PP. Nah, pengertian dari PP ini adalah metode ini menghitung waktu yang dibutuhkan untuk modal awal dari arus kas bersih yang dihasilkan oleh proyek. Rumusnya adalah modal awal dibagi arus kas bersih tahunan rata-rata. Nah, kelebihan dari payback period ini adalah mudah dihitung dan dipahami, memberikan gambaran awal mengenai kecepatan pengembalian modal. Kekurangannya yaitu tidak mempertimbangkan nilai waktu uang, tidak memperhitungkan arus kas di luar periode payback, dan valabilitas proyek secara keseluruhan. Yang kedua adalah net present value yang disingkat NPV. Pengertian metode ini menghitung nilai sekarang dari arus kas bersih proyek selama umur ekonomisnya dengan mempertimbangkan nilai waktu uang. Kelebihan dari NPV ini adalah memperhitungkan nilai waktu uang, memberikan informasi tentang probabilitas proyek secara keseluruhan, dan memungkinkan perbandingan proyek yang berbeda. Kekurangannya dari NPV ini adalah lebih kompleks untuk dihitung dibandingkan PP, memerlukan estimasi tingkat diskonto yang akurat dan tidak memberikan informasi tentang kecepatan pengembalian modal. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu internal rate of the return yang disingkat IRR. Pengertian metode ini menghitung tingkat diskonto yang membuat NPV proyek sama dengan 0. Rumusnya yaitu dilakukan dengan atau menggunakan kalkulator keuangan. Kelebihan dari IRR ini adalah memperhitungkan nilai waktu uang, memberikan informasi tentang tingkat pengembalian investasi yang diharapkan, dan memungkinkan perbandingan proyek yang berbeda. Lalu kekurangannya adalah lebih kompleks untuk dihitung dibandingkan PP dan NPV, dapat menghasilkan beberapa nilai IRR untuk proyek yang kompleks dan tidak memberikan informasi tentang arus kas di luar periode IRR. Ya, sekian, terima kasih. Oke, Mas Muria, terima kasih sudah memberikan materi yaitu metode-metode evaluasi. Selanjutnya,
ada Septian yang akan melanjutkan materinya si Muria. Untuk Mas Tian, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Fairuz. Selaku moderator kami, saya Septian Kus Hermanto akan melanjutkan presentasi materi yang dibawakan oleh Saudara Muria. Beberapa metode evaluasi kelayakan rencana investasi yang umum digunakan. Di sini ada poin 4 yaitu Profitability Index atau disingkat PI. Pengertian metode ini menghitung rasio antara nilai sekarang dari arus kas bersih proyek dengan modal awal. Rumusnya itu PI sama dengan NPV atau modal awal. Kelebihannya mudah diinterpretasikan, memberikan informasi tentang profitabilitas proyek relatif terhadap modal yang diinvestasikan, dan memungkinkan perbandingan proyek yang berbeda. Dan kekurangannya memiliki kekurangan yang sama dengan NPV, yaitu memerlukan estimasi tingkat diskonto yang akurat. Dan selanjutnya ada aspek investasi. Sebelum membahas sumber dana investasi, mari kita ulas kembali aspek-aspek penting dalam berinvestasi. Yang pertama yaitu ada tujuan investasi. Tujuan investasi adalah alasan utama Anda berinvestasi. Apakah untuk mencapai tujuan jangka pendek, menengah, atau panjang. Hal ini penting untuk menentukan jenis investasi dan strategi yang tepat. Dan yang kedua adalah profil risiko. Profil risiko adalah tingkat toleransi Anda terhadap risiko dalam berinvestasi. Seberapa besar kemungkinan Anda kehilangan uang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan yang ketiga ada jenis investasi. Terdapat berbagai jenis investasi seperti deposito, obligasi, saham, reksadana, emas, dan properti. Setiap jenis memiliki karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda-beda. Dan yang keempat ada diversifikasi investasi. Diversifikasi adalah strategi untuk menyebarkan modal pada berbagai jenis aset untuk mengurangi risiko. Terima kasih. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator kami yaitu Fairuz. Oke, terima kasih untuk Mas Septian yang sudah mempresentasikan. Dan selanjutnya ada Rohila yang akan menyampaikan aspek-aspek investasi. Untuk waktunya saya persilakan. Saya Rohila, saya di sini akan melanjutkan aspek investasi yang sebelumnya sudah dijelaskan sampai poin 4. Lalu poin kelimanya yaitu horizon investasi. Horizon investasi adalah jangka waktu untuk Anda berinvestasi. Hal ini penting untuk memilih jenis investasi yang tepat. Yang keenam, biaya investasi. Setiap jenis investasi memiliki biaya yang terkait seperti biaya transaksi, biaya manajemen, dan biaya pajak. Ketujuh, emosi. Investasi adalah aktivitas jangka panjang yang membutuhkan kesabaran dan disiplin. Kendalikan emosi dan jangan terpengaruh fluktuasi pasar jangka pendek. Lalu yang terakhir, kedelapan, edukasi dan informasi. Pelajari dan pahami berbagai jenis investasi, resikonya, dan strategi yang tepat. Cari informasi dari berbagai sumber yang kredibel. Di sini ada sumber dana investasi. Setelah memahami aspek-aspek penting dalam investasi, berikut adalah beberapa sumber dana yang dapat Anda gunakan untuk berinvestasi. Yaitu apa saja? Yaitu modal sendiri. Sumber dana yang paling umum adalah modal sendiri, yaitu uang yang Anda tabung atau hasil dari pekerjaan. Kemudian pinjaman bank. Anda dapat meminjam uang dari bank untuk berinvestasi. Namun perlu diingat bahwa Anda harus mengembalikan pinjaman beserta bunganya. Lalu ada warisan. Warisan dari keluarga atau kerabat juga dapat menjadi sumber dana investasi. Kemudian dana hibah. Anda dapat menerima dana hibah dari organisasi atau lembaga tertentu untuk berinvestasi. Yang terakhir, pendapatan pasif. Pendapatan pasif dari aset lain seperti properti, sewa, atau dividen saham juga dapat digunakan untuk berinvestasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Maila yang sudah memberikan materi tentang sumber dana investasi. Nah, pasti kan kita udah dapetin sumber dana investasi nih. Nah, kita harus tahu dong investasi yang dibutuhkan tuh apa saja dan apa kriterianya tuh kayak gimana. Nah, di sini akan dijelaskan oleh saudari Reni.
Untuk saudari Reni, waktu yang tepat kami persilakan. Oke, nama aku Rani Luwandari. Di sini aku ingin menjelaskan kepada kalian semua pada slide 13 dan slide 14. Di slide 13 ini ada investasi yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada deposito. Deposito ini cocok untuk investor konservatif yang menginginkan investasi dengan risiko rendah dan stabilitas yang tinggi, memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa. Yang kedua itu ada obligasi, cocok untuk investor moderat yang dapat mentolerir risiko yang lebih tinggi dan bersedia mengambil peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Memiliki tingkat risiko yang bervariasi tergantung pada kredibilitas penerbitnya. Selanjutnya yang ketiga itu ada reksadana. Cocok untuk investor dengan berbagai profil risiko karena reksadana memiliki jenis yang beragam dengan tingkat risiko yang berbeda-beda, dikelola oleh manajer investasi profesional. Yang keempat itu ada saham, cocok untuk investor agresif yang memiliki toleransi tinggi terhadap risiko dan ingin mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Memiliki tingkat risiko yang tinggi namun juga menawarkan potensi keuntungan yang tinggi juga. Dan yang kelima itu ada emas, cocok sebagai investasi aman dan pelindung nilai terhadap inflasi, memiliki tingkat risiko yang relatif rendah namun juga menawarkan potensi keuntungan yang rendah juga. Dan yang terakhir itu ada properti, cocok untuk investor jangka panjang yang ingin mendapatkan nilai intrinsik dan pendapatan pasif melalui sewa, memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi namun juga menawarkan potensi keuntungan yang tinggi juga. Oke, di sini aku ingin menjelaskan pada slide ke-14 itu ada kriteria penilaian investasi. Kriteria penilaian investasi adalah alat bantu untuk menilai kelayakan suatu proyek atau rencana investasi. Dengan menggunakan kriteria penilaian, investor dapat membuat keputusan yang tepat dan terukur, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Saudara Reni, terima kasih telah menyampaikan apa saja sih yang dibutuhkan dari investasi ini dan kriteria penilaiannya. Dan selanjutnya ada studi kasusnya nih kawan-kawan. Mari kita simak dan dengarkan dari Saudari Raffi. Untuk Saudari Raffi, waktu yang tepat kami persilakan. Jadi di sini ada studi kasus penilaian anggaran investasi PT Lika Riko Abadi di SPBU. PT Lika Riko Abadi ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bahan bakar minyak yang ingin melakukan investasi sebesar 5 juta rupiah di SPBU. Investasi ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan bahan bakar dan juga ingin meningkatkan keuntungan perusahaan. Di sini ada data investasi. Yang pertama ada modal kerja sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua itu ada usia ekonomis sebesar 5 tahun. Yang ketiga ada depresiasi menggunakan garis lurus dengan residu 0. Yang keempat ada bunga yang diharapkan yaitu sebesar 20%. Terus juga ada yang terakhir laba setelah pajak untuk 5 tahun. Di tahun pertama itu sebesar Rp950.000. Di tahun kedua sebesar Rp1.100.000. Di tahun ketiga sebesar Rp1.250.000. Di tahun keempat sebesar Rp1.400.000. Dan di tahun kelima sebesar Rp1.650.000. Nah, di sini ada metode penilaian investasi. Jadi untuk menilai kelayakan investasi, perusahaan bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama itu ada metode Net Present Value atau NPV. Yang kedua ada metode Payback Period. Yang ketiga ada metode Internal Rate of Return atau IRR. Nah, sebelumnya untuk ketiga metode ini udah dijelaskan sama teman saya, jadi saya langsung ke hasil penilaian investasinya. Jadi setelah dihitung, kita mendapatkan NPV ini sebesar 88.645. Terus kita dapat payback periodnya ini sebesar 1 tahun 6 bulan. Terus yang terakhir IRR-nya ini kita mendapatkan 9,10%. Nah, jadi dengan perhitungan tersebut kita dapat simpulkan dengan menggunakan metode penelitian investasi, perusahaan dapat mengetahui bahwa investasi di SPBU sebesar 5 juta rupiah layak dilakukan. Investasi ini akan menghasilkan keuntungan yang signifikan dan memiliki payback period yang relatif singkat. Oleh karena itu, perusahaan dapat memutuskan untuk melakukan investasi ini untuk meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan bisnis. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk Saudara Raffi yang sudah memberikan studi kasus dan kesimpulannya. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.